ini waktunya masih lama ya, cerita dikit ya Bu ya? Masih sampai nanti malam. Cerita yang panjang loh ya. Manipiro. Jadi gini nih Bu, sebelum saya mengenal dunia reptil, saya banyak dari lingkungan saya itu anak-anak pemain snack saw. Jadi Dunia saya, gelap berarti ya? iya dunia gelap, dunia hitam. Ini apa ya? Dunia gelap. Ya jadi sebelum kenal hobi di reptil itu saya bergabung sama orang-orang seni. Jadi di orang seni itu ada salah satu orang yang nggak saya sebutin namanya ya Bu ya. Nggak usah. Dia itu Nanti ya aja namanya. Misalnya N. Kan Ujungnya Waliko. Kalau dia mau WA kan saya jadi tahu. Iya. Pasti kenal. Misal Bu. Dia itu salah satu kiper Penom. Kenapa dia nge-keep Penom buat atraksinya sendiri Bu ya? Bahkan dulu juga saya pernah konyol, pernah nge-keep sama seperti dia sampai saya bertemu dengan Bunda Ape dan di situ saya dikasih arahan untuk Bunda Ape. Ya cuman entah kenapa Tersadarkan ya. Ya tersadarkan. Cuman belum sadar di sini belum sadar. Belum sadar. Entah kenapa konyolnya saya itu saya belum sadar ketika Bunda Ape juga udah mengatakan jangan nge-keep Penom. Dulu ada beberapa ular Penom di rumah dan Bunda Ape selalu ngebilangin saya. Pokoknya jangan sampai nge-keep Penom dan di situ saya nggak peduli omongan Bunda Ape. Hanya di depannya saya di belakang masih nge-keep Penom. Ketahuan. Ya. Sampai suatu ketika kakak saya itu diperet, entah itu digigit rhodostoma, entah itu penyakit. Cuman yang saya tahu itu pembusukan, gak tahu dari hematoksin, gak tahu apa Bu. 2 minggu itu, 2 minggu. Saya konfirmasi ke Bunda Ape. Siapa nih? Oh itu nggak sampai media. Enggak, maksudnya kakaknya? Iya kakak sendiri. Cuman beda. Bukan dirimu ya? Iya beda bapak, bukan. Lanjut. Rahasia keluarga gak jadi ngomongin. Ya benar. Beda bapak beda induk. Jadi dia itu ngomongnya penyakit kayak kencing manis ketika saya kesana dan itu kayaknya udah dibawa ke dukun di insisi, nggak tahu bener itu gigitan ular rhodostoma atau apa, cuman yang jelas itu udah pembusukan dan hitam Bu. Berarti sistemik ya dia? Gangren ya. Oh iya. Nah terus saya pulang langsung konfirmasi ke Bunda Ape dan beberapa anggota. Sampai suatu ketika Panji datang ke rumah malam mau ke sana cuman jaraknya jauh dan nunggu besoknya lagi. Ketika besoknya lagi kakak saya udah almarhum sekarang, udah meninggal dunia. Waduh, ikut berdebat kita ya. Iya Bu. Makasih Bu ya. Jadi yang mau saya tanyakan ini ada beberapa pemain Venomus yang memang dia itu digigit ular itu nggak sekali 2 kali, entah itu rabbit gigitan kering, entah itu apa. Cuman yang dia jadiin patokan itu, saya pernah digigit ular kobra, saya pernah digigit ular king cobra, cuman pastinya nggak sampai seperti ini dan saya masih hidup sampai saat ini gitu. Karena masa lokal. Ya itu mungkin ya Bu ya. Jadi tak kasih tahu, bukan mungkin, iya. Oh iya. Semua yang hidup itu adalah fase lokal. Iya. Ketika sistemik, dia akan jadi seperti itu, siapa namanya? Randy. Dia akan jadi seperti Palangkaraya, Rizky, atau dia seperti yang kemarin meninggal di Bandung tuh, siapa namanya? Yang barusan 2 hari yang lalu? Iya, jadi sebentar, namanya Ali Ate gitu loh, Ali Teguh. Jadi semua yang sistemik, ini saya ngomong sebagai dokter loh ya. Pengalaman saya 7 tahun, pasien saya ribuan. Jadi 1 tahun tuh konsulan tentang gigitan ular di REK Indonesia tahun ini 1425 sama yang barusan tadi. Jadi tidak ada yang sistemik yang hidup tanpa antivenom atau pertolongan medis. Sistemik semuanya mati. Tapi yang lokal itu masih bisa hidup walau tanpa pertolongan medis karena dia cuma lokal di fase di kelenjar getah bening. Kalian diem aja ya hidup. Kalian nggak usah minum air, nggak usah makan jajan, nggak usah kasih macam-macam, kalian hidup. Ya, lanjut. Pokoknya bisa dipercaya omongan saya yang barusan. Ya, siap. Makasih Bu ya. Jadi asli kakakmu itu kalau digigit ular pasti dia sudah sih. Apalagi udah gangren ya, apalagi itu rhodostoma, apalagi sudah sih. Ya, dan konyolnya itu dia itu ketika digigit kobra itu dia nggak kenapa-napa, nggak tahu itu lokal tadi Bu ya, fase lokal.
Dan suatu ketika dia itu ngukip jali, dia kan ikut snacksaw digigitin ke tangan, dan malah pas kegigit ke tangan itu bengkak tangannya. Bengkak kan fase lokal, apalagi jali tidak berbisa toh. Jadi penyebabnya ya karena ini saja, karena sebuah proses inflamasi biasa. Iya Bu. Ya yang saya tanyakan, saya juga dipanggil sama orangnya. Ini kok saya digigit ular nggak berbisa kok bengkak ya? Saya tanya makan apa sebelumnya. Nah kebetulan jali itu makan kodok buduk. Nah di sini pertanyaan saya gini Bu. Ada hubungannya antara kodok buduk dan jali. Ya. Jadi itu adalah proses inflamasi biasa. Satu, karena kemungkinan pada waktu dia digigit tadi melakukan sesuatu yang membuat bakteri masuk. Bakteri loh ya. Bakteri bukan racun berarti Bu? Bukan bakteri. Jadi bedanya inflamasi sama envenomation itu jauh. Envenomation tadi pertanyaanmu akan menimbulkan sebuah sign dan simbol, tanda dan gejala envenomasi tadi itu. Bukan bengkak. Envenomation tanda dan gejalanya kalau hematotoksin perdarahan, trombositopenia laboratoriumnya, kalau neurotoksin itu ada gagal nafas, saturasi oksigen turun, sesak dan sebagainya. Tapi kalau cuma bengkak, berarti ketika dia digigit jari dia melakukan sesuatu sehingga bakteri masuk. Seperti gini, kamu punya kupel nih, tahu kupel tuh ya? Apa namanya? Acne. Jerawat. Kamu pecet terus bengkak. Apakah itu envenomation? Enggak. Itu karena bakteri itu masuk ke dalam jerawatmu karena kamu pencet tadi dan menimbulkan sebuah inflamasi. Nah, jadi kayak gitu. Mau gampangan sekarang. Ini kayak tadi ya, saya kena di kereta sesuatu. Ini sudah merah nih. Inflamasi karena tadi itu waktu ke kereta saya tergores sesuatu. Oh, tadi ya Bu, yang jadi tidak ada hubungannya ya kata buduk, jali dan sebagainya tidak ada. Tidak ada hubungannya berarti itu ya Bu ya. Iya. Soalnya kayak hewan tidak berbisa. Ya soalnya mitosnya banyak yang beranggapan kalau misalkan ular nggak berbisa itu ketika makan kodok buduk mana racunnya yang masuk, berarti salah itu ya Bu ya? Salah. Oh itu berarti salah ya. Karena begini loh, mohon maaf ya. Memang bagi hewan dia beracun, tapi bagi manusia tidak. Kita kan Kasihan kakak disalahin. Lanjut. Hidup pun pe buduk ya. Jadi manusia itu hewan, manusia itu makhluk yang tertinggi. Tadi saya bilang, meskipun orang bilang bukan hewan dan sebagainya, tapi itu makhluk tertinggi. Kalian kan tahu, sebetulnya ular itu takut manusia toh. Ketika ada kita, dia nggak berani deket toh. Makanya kita ini sebuah strata yang tertinggi. Ya, ini yang harus kita syukuri. Lanjut. Mana yang lanjut? Nah, tadi kan berarti bakteri yang masuk ya Bu ya? Bakteri. Terus jadi kayak bengkak atau apa gitu ya? Bakterinya. Jadi karena kita tidak pernah tahu di alam ini ada bakteri apa saja, apalagi kalau orang itu memang mempunyai sesuatu. Contohnya tadi kamu bilang diabetes misalnya, atau HIV. Oh kalau HIV, aku ngomong sama Pak Rudi ini aja, besok pagi Pak Rudi misalnya ya, aku ini lagi batuk nih. Besok pagi Pak Rudi TBC, ya kan? Nah karena apa? Imunitas pada orang HIV itu rendah. Jadi kayak gitu. Berarti kalau misalkan untuk bakteri sendiri yang masuk, penanganannya gimana Bu? Loh harus ke rumah sakit. Ke rumah sakit langsung? Ke puskesmas dulu, ke rumah sakit karena akan diberi antibiotika, akan dirawat lukanya. Misalnya gini, kamu luka kayak saya tadi nih, nanti saya pulang ke rumah, saya bersihkan, saya kasih antibiotika supaya nggak koloris. Nah, mumpung ada yang di puskesmas, mumpung ada yang di rumah sakit, silahkan ke sana. Ya Ibu, makasih Bu ya. Sebenarnya pertanyaannya ada dua sih, cuman tadi Ibu jelasin sudah kejawab sendiri. Luar biasa. Intinya satu, ada buduk, apa dari kata buduk? Ular jali sama envenomation itu beda banget. Oke. Siap-siap, makasih Bu ya. Ya. Makasih banyak. Musyrik ya kalau kita percaya sama kodok ya. Oke, masih ada nih depan belakang nih, masih ada belakang dari Indramayu nih. Banyak ya. Yes.